Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang komponen-komponen jaringan komputer dan cara identifikasinya. Kelompok 8 terdiri dari saya, Bilal Rahim Putra. Saya Jonathan Fadil Aziz. Saya David Aryo Devito. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah perangkat keras atau hardware. Jaringan komputer tidak akan berjalan tanpa adanya perangkat keras yang menjadi penghubung fisik antar perangkat. Berikut ini adalah beberapa perangkat keras utama yang biasa digunakan dalam sebuah jaringan komputer, lengkap dengan fungsi dan cara mengidentifikasinya. Yang pertama ada router. Router adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan. Biasanya jaringan lokal atau LAN dengan jaringan yang lebih luas seperti internet. Router juga memiliki kemampuan untuk membagikan alamat IP kepada perangkat dalam jaringan. Cara identifikasinya yang pertama ada memiliki satu atau lebih port WAN dan beberapa port LAN. Yang kedua biasanya ada antena jika mendukung Wi-Fi. Yang ketiga ada terdapat lampu indikator aktivitas internet dan koneksi perangkat. Selanjutnya ada switch. Switch adalah perangkat jaringan yang menghubungkan berbagai perangkat dalam satu jaringan lokal dan bekerja pada level data link layer. Switch mengirim data hanya ke perangkat tujuan, sehingga lebih efisien daripada hub. Cara identifikasinya yang pertama, memiliki banyak port Ethernet, biasanya 8, 16, 24, atau 48. Yang kedua ada tidak memiliki antena. Yang ketiga, lampu LED untuk tiap port menunjukkan status koneksi. Perangkat selanjutnya ada modem. Modem adalah singkatan dari modulator demodulator. Fungsinya untuk mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang bisa dikirim lewat saluran telepon atau kabel dan sebaliknya. Cara identifikasinya yang pertama ada terhubung ke jaringan ISP. Yang kedua biasanya hanya memiliki satu port untuk komputer atau router dan satu port input dari kabel luar koaksial atau RJ11. Perangkat selanjutnya access point atau AP. Access point adalah perangkat yang digunakan untuk memperluas jaringan jangkauan jaringan nirkabel dan menghubungkan perangkat wireless ke jaringan kabel. Cara mengidentifikasinya satu dapat berupa perangkat tersendiri atau terintegrasi dalam router. Yang kedua ada memiliki antena atau satu port Ethernet. Selanjutnya kabel jaringan dan konektor. Kabel yang sering digunakan adalah UTP, yang Uncell Pair dengan konektor RJ45 dan juga kabel fiber optik untuk kecepatan tinggi. Cara identifikasinya, kabel UTP berisi 8 kawat kecil yang dililit dengan ujung RJ45 bening. Yang kedua, fiber optik lebih halus, biasanya berwarna oranye atau kuning terang. Selanjutnya ada Network Interface Card atau NIC. NIC adalah kartu jaringan yang dipasang di komputer atau laptop agar bisa terhubung ke jaringan. Sekarang NIC biasanya sudah tertanam dalam motherboard. Cara identifikasinya yang pertama ada untuk kabel, terlihat sebagai port Ethernet di sisi laptop atau belakang CPU. Yang kedua, untuk wireless bisa berupa icon WiFi pada perangkat atau dongle USB tambahan. Baik, yang kedua ada perangkat lunak dan protokol jaringan. Selain perangkat keras, jaringan juga memerlukan perangkat lunak agar bisa berjalan dengan baik. Berikut adalah perangkat lunak dan protokol yang penting dalam jaringan komputer. Next. Untuk yang pertama ada sistem operasi jaringan atau network operating system. Selain perangkat keras, jaringan juga memerlukan perangkat lunak agar bisa berjalan dengan baik. Berikut adalah perangkat lunak dan protokol yang penting dalam jaringan komputer. Untuk yang pertama ada Windows Server.
Digunakan di lingkungan perusahaan untuk file sharing, manajemen, pengguna, dan layanan jaringan. Untuk yang kedua ada Ubuntu server, CentOS, dan lain sebagainya. Banyak digunakan karena stabil, aman, dan open source. Fungsi utama mengatur hak akses pengguna. Kedua, menyediakan layanan seperti DHCP, DNS, file server, dan print server. Untuk yang kedua ada protokol jaringan. Protokol adalah aturan-aturan yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima dalam jaringan. Contoh protokol penting. 1. TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol dasar yang mengatur komunikasi data di internet. Kedua ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, memberikan IP address secara otomatis ke perangkat dalam jaringan. Untuk yang ketiga ada DNS atau Domain Name System, menerjemahkan nama domain seperti www.google.com menjadi IP address. Untuk yang keempat ada HTTP atau HTTPS, protokol yang digunakan untuk mengakses website. Untuk yang kelima ada cara kerja protokol, misalnya saat kamu mengetik google.com di browser. Untuk yang keenam ada DNS akan mencari IP Google. Untuk yang ketujuh ada HTTP akan meminta data halaman web. Dan yang terakhir kedelapan ada TCP atau IP akan mengatur pengiriman datanya. Next. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai interaksi antar komponen dan studi kasusnya. Agar jaringan bisa berjalan efektif, semua komponen harus bisa berinteraksi satu sama lain dengan baik. Berikut adalah penjelasan bagaimana interaksi ini terjadi. Interaksi komponen. 1. Komputer atau laptop terhubung dengan switch menggunakan kabel UTP. Kedua, switch terhubung dengan router, dan router terhubung dengan modem untuk akses internet. Ketiga, jika menggunakan WiFi, perangkat nirkabel terhubung ke access point. Keempat, router membagikan alamat IP melalui DHCP ke semua perangkat. Kelima, jika ada permintaan ke internet, data dikirim dari komputer ke switch, ke router, ke modem, dan langsung ke internet. Next. Selanjutnya, contoh studi kasusnya, jaringan di kantor kecil. Di sebuah kantor kecil memiliki 10 komputer, 2 printer, 1 access point, dan internet dari ISP. Solusi jaringannya menggunakan switch 16 port untuk menghubungkan 10 komputer dan 2 printer. Yang kedua, hubungkan switch ke router dan router ke modem. Ketiga, pasang access point agar karyawan bisa menggunakan WiFi dari. Keempat, yang kelima, semua perangkat mendapatkan IP otomatis dari router yang memiliki DHCP server. Yang keenam, printer disetting sebagai printer jaringan, jadi semua komputer bisa mencetak. Keuntungannya adalah semua perangkat saling terhubung dan bisa berbagi data. Yang kedua, internet bisa diakses oleh semua orang. Dan yang terakhir, file sharing, printing, dan komunikasi bisa dilakukan dengan cepat dan aman. Sekian pembahasan dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.